Halo Sobat Kanal, saya Dr. Doni. Saya adalah Ketua CFHC IPE di FKKMK UGM. Ya, saya memang selama ini ditugaskan untuk mengawal program Interprofessional Education. Nah, Sobat Kanal, dalam hal ini memang saya ingin sharing mengenai Interprofessional Education. Di sini kita singkat IPE. Ya. IPE adalah program interprofesi yang memang saat ini sedang tren dan di mana-mana diminati untuk dibuat. Yang pertama adalah mengapa harus IPE. Nah, Interprofessional Education ini penting. Kenapa? Karena kita tahu kita sebagai tenaga kesehatan tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga kita perlu berkolaborasi dengan profesi lain. Oleh karena itu, Interprofessional Education ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk berkolaborasi nantinya ketika lulus. Definisi dari Interprofessional Education itu adalah memang kolaborasi minimal 2 profesi. Nah, boleh kedokteran dengan keperawatan, dengan gizi, dengan kebidanan boleh, minimal 2 profesi, dan ada pendidikan yang berinteraksi efektif antara masing-masing profesi tadi. Jadi sering dicontohkan, tidak boleh IPE itu hanya kuliah bersama. Itu kesalahan konsep dalam IPE. Yang benar ada kuliahnya, ada diskusinya, ada simulasi, ada terjun lapangan. Nah, sehingga mahasiswa bisa berkolaborasi belajar dalam program IPE tersebut. Nah, keuntungan untuk IPE ini bermacam-macam. Untuk semua pihak diharapkan mendapatkan keuntungan. Untuk dosen, implementasi Tridharma itu jelas bisa dilakukan. Ada faktor pendidikan, ada faktor collecting data untuk penelitian, dan tentu saja juga bisa untuk pengabdian masyarakat ketika terjun ke lapangan. Selain itu, akreditasi juga bisa ditopang oleh program IPE kita. Sering sekali ditanyakan, apa tujuan program IPE? Apa tujuan pembelajarannya? Nah, ini kalau menurut standar internasional akan bagus kalau IPE ini kita laksanakan untuk soft skill. Ada 4 domain IPE yang merupakan tujuan pembelajaran IPE. Pertama, mengenai value and ethics. Itu mengenai bagaimana kita menghargai profesi lain, bagaimana kita belajar beretika dan nilai-nilai dalam berkolaborasi interprofesi. Yang kedua, sharing roles and responsibility. Bagaimana kita memahami peran kita, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap profesi lain. Yang ketiga adalah belajar berkomunikasi interprofesi. Nah, ini kita sering tahu bahwa banyak sekali cara-cara komunikasi, metode yang akan kita pelajari agar interprofesi kita ini kolaborasinya bagus. Dan yang keempat, yang terakhir, itu ada teamwork. Bagaimana kita berkolaborasi dalam tim itu juga akan dipelajari dalam pembelajaran IPE. Ada 2 pertanyaan juga yang sering muncul adalah bagaimana kita men-setting pembelajaran dan asesmen untuk IPE. Nah, tentu saja kalau di sini kita harus membuat program IPE ini menarik karena ini ada kolaborasi interprofesi, biasanya dibentuk dalam suatu kelompok. Yang kedua, kita juga harus membuat pembelajaran ini kalau bisa kuliahnya itu seminimal mungkin. Jadi banyak student center, banyak melibatkan mahasiswa untuk mereka diskusi, untuk mereka presentasi, mereka berkolaborasi membuat program di lapangan, terjun ke lapangan. Nah, itu akan lebih bermanfaat dalam pembelajaran IPE. Nah, asesmennya bagaimana? Untuk ujiannya tentu saja nilai juga tidak bisa hanya MCQ saja. Nilainya tentu saja akan lebih bagus kalau 360 derajat. Dia mendapatkan nilai dari temannya, bagaimana berkolaborasi atau peer assessment. Ya. Dia mendapatkan nilai dari dosennya atau stakeholder yang lain, keluarga mitra, masyarakat, itu juga bisa memberikan nilai IPE. Sehingga program kalau seperti ini tentu saja akan excellent. Mahasiswa akan senang mengikuti program tersebut. Salah satu contoh penerapan program IPE tentu saja adalah CFHC IPE yang saya ketuai di FKKMK UGM. Kami menggunakan setting itu community atau family based education. Jadi kita menggunakan keluarga mitra, kemudian masyarakat untuk bahan pembelajaran IPE. Dan kami membuat program di FKKMK UGM ini longitudinal. Ada semester 1 sampai semester 7.
masing-masing juga ada SKS-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan IPE yang semoga bisa menginspirasi kita bahwa program IPE akan lebih bagus kalau tidak hanya satu kali, tapi kita bisa jalankan bertahap dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan institusi kita. Terakhir, untuk mungkin menutup apa yang saya sampaikan, ada satu kunci dalam kolaborasi IPE, yaitu kolaborasi yang saling menguntungkan. Nah, dalam hal ini, kita akan membuat program ini jangka panjang, bertahan lama, dan selalu menjadi lebih baik. Kalau program ini kuncinya adalah bisa memberikan keuntungan untuk semua pihak. Mahasiswa bisa belajar banyak, dosen juga mendapatkan keuntungan dari program ini, tridharmanya berjalan. Yang ketiga, institusi, akreditasi juga bagus, kemudian mendapatkan inovasi program yang memang membuat kualitas pembelajaran meningkat. Nah, ini merupakan kunci dari pembelajaran IPE. Jika kita melibatkan pihak luar kampus, mereka juga harus mendapatkan keuntungan. Misalnya keluarga mitra, komunitas diabetes, komunitas olahraga, lansia. Itu kalau kita libatkan, kita pastikan program kita juga memberikan keuntungan untuk mitra kerja kita. Saya rasa cukup untuk materi ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya Dr. Widyandana, saya dipanggil dengan Dr. Doni. Sampai ketemu lagi Sobat Kanal.